Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria dari kelas 4A Perbankan Syariah dengan NIM 1210709. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ikhwan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang e-commerce atau marketplace. Apa sih e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik. Ini merujuk pada kegiatan bisnis yang melibatkan pembelian, penjualan, dan pertukaran produk atau layanan melalui internet atau jaringan komputer. Kemudian marketplace. Marketplace adalah jenis platform e-commerce di mana berbagai penjual atau pedagang dapat memasarkan dan menjual produk atau layanan mereka kepada konsumen potensial. Dalam sebuah marketplace, berbagai penjual berkumpul di bawah satu platform yang sama, yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Ada beberapa faktor yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia. Yang pertama, aksesibilitas dan kenyamanan. E-commerce dan marketplace menyediakan platform online yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik. Yang kedua, pilihan yang luas. E-commerce dan marketplace menawarkan berbagai macam produk dan jasa dari berbagai penjual atau merek, sehingga konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan toko fisik. Yang ketiga, penawaran dan diskon. Banyak e-commerce dan marketplace di Indonesia menawarkan penawaran khusus, diskon atau program loyalitas untuk menarik konsumen. Yang keempat, kemudahan pembayaran. E-commerce dan marketplace umumnya menyediakan berbagai opsi pembayaran yang mudah dan aman, termasuk transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui aplikasi digital, atau bahkan pembayaran setelah barang diterima atau COD. Yang kelima, pengiriman yang cepat. Perkembangan logistik dan pengiriman barang yang semakin baik di Indonesia telah memungkinkan e-commerce dan marketplace untuk menyediakan pengiriman yang lebih cepat dan andal. Soal yang kedua, bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia? Pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia dapat memiliki efek yang beragam. Yang pertama, persaingan yang lebih ketat. Bisnis tradisional harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari e-commerce dan marketplace. Penjual tradisional harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan pelanggan mereka dan menawarkan keunggulan yang membedakan agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua, peningkatan akses pasar. E-commerce dan marketplace memberikan kesempatan kepada bisnis tradisional untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mencapai konsumen di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar daerah fisik toko mereka. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan adanya platform e-commerce dan marketplace, bisnis tradisional dapat mengoptimalkan operasional mereka secara efisien. Mereka dapat mengelola inventaris, proses pesanan, dan pengiriman secara lebih terstruktur dan otomatis. Yang keempat, kolaborasi dengan platform e-commerce. Beberapa bisnis tradisional juga dapat memanfaatkan platform e-commerce dan marketplace sebagai saluran penjualan tambahan. Mereka dapat menjual produk mereka melalui platform tersebut dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti sistem pembayaran logistik. Yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Adopsi e-commerce dan marketplace oleh konsumen dapat mengubah perilaku belanja mereka. Konsumen cenderung lebih memilih belanja secara online, yang dapat mengurangi jumlah kunjungan ke toko fisik tradisional. Hal ini dapat mempengaruhi bisnis tradisional dan menyebabkan penurunan penjualan di toko mereka. Soal yang ketiga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut. Adapun tantangan bagi pelaku e-commerce dan marketplace. Yang pertama, persaingan yang ketat. Industri e-commerce dan marketplace di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar dan kecil yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Pelaku e-commerce dan marketplace harus menghadapi persaingan yang ketat dalam menarik konsumen dan menjaga keunggulan kompetitif.
Yang kedua, kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan keaslian produk masih menjadi tantangan dalam e-commerce dan marketplace. Beberapa konsumen masih ragu untuk berbelanja online karena khawatir tentang keamanan data pribadi mereka, penipuan, atau kualitas produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Pelaku e-commerce dan marketplace harus berupaya membangun kepercayaan konsumen melalui kebijakan privasi yang jelas, keamanan transaksi, dan penanganan pengaduan pelanggan yang baik. Yang ketiga, logistik dan pengiriman. Logistik dan pengiriman yang handal dan efisien merupakan tantangan besar bagi pelaku e-commerce dan marketplace. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, masalah penanganan barang, dan biaya pengiriman yang tinggi. Pelaku e-commerce dan marketplace harus bekerja sama dengan penyedia logistik yang handal untuk mengatasi tantangan ini. Yang keempat, keaslian produk. E-commerce dan marketplace sering menghadapi tantangan dalam memastikan keaslian produk yang dijual. Produk palsu atau tiruan dapat merusak reputasi platform dan mengurangi kepercayaan konsumen. Pelaku e-commerce dan marketplace harus melakukan verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap penjual dan produk yang ada di platform mereka. Adapun peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang besar. Pertumbuhan pendapatan dan adopsi teknologi yang terus meningkat membuka peluang bagi perusahaan e-commerce dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai wilayah. Yang kedua, adopsi mobile yang tinggi. Penggunaan ponsel pintar yang luas di Indonesia telah menciptakan peluang besar bagi pelaku e-commerce dan marketplace. Konsumen dapat dengan mudah mengakses platform e-commerce melalui aplikasi mobile, sehingga meningkatkan kenyamanan berbelanja dan memungkinkan transaksi yang lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, inovasi teknologi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan pembelajaran mesin membuka peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk meningkatkan pengalaman konsumen, personalisasi rekomendasi produk, dan mengoptimalkan proses penjualan dan pengiriman. Yang keempat, kemitraan strategis. Pelaku e-commerce dan marketplace dapat menjalin kemitraan strategis dengan merek atau penjual terkenal untuk meningkatkan penawaran produk mereka dan memberikan pengalaman belanja yang lebih kepada konsumen. Soal yang keempat, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Beberapa contoh regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi sektor ini. Yang pertama, Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang penting bagi keamanan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce dan marketplace. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mendorong inklusi keuangan, dan memastikan transparansi dan kepatuhan dalam transaksi keuangan online. Yang ketiga, kebijakan bea cukai dan pajak. Regulasi ini mengharuskan pelaku e-commerce dan marketplace mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, perlindungan konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memberikan mereka perlindungan yang memadai dalam berbelanja online. Yang kelima, izin usaha. Kebijakan ini membantu memastikan bahwa pelaku e-commerce beroperasi secara legal dan memenuhi standar yang ditetapkan. Soal yang kelima, bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Beberapa dampak utamanya. Yang pertama, peningkatan adopsi e-commerce. Pembatasan sosial dan penguncian yang diberlakukan selama pandemi telah mendorong perubahan perilaku belanja konsumen. Hal ini menghasilkan peningkatan adopsi e-commerce di Indonesia, baik oleh konsumen reguler maupun oleh mereka yang sebelumnya tidak terbiasa dengan berbelanja online. Yang kedua, pertumbuhan volume transaksi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan volume transaksi di platform e-commerce dan marketplace. Hal ini menghasilkan peningkatan pendapatan bagi pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Selama pandemi, konsumen lebih fokus pada produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, beberapa kategori produk, seperti pakaian formal atau aksesori fashion, mungkin mengalami penurunan permintaan karena perubahan gaya hidup dan penurunan aktivitas sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.